Tuhan. Shalom semuanya. Boleh kasih senyum gini katanya kita sedang mau ketemu sama Tuhan, kita mau sama-sama nyembah Tuhan. Jangan sampai gak saling kenal. Hey, haleluya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Oke, luar biasa ya. Jangan sampai hanya keluar dari mulut, tapi benar kita benar-benar luar biasa karena kita sama-sama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Di nama Tuhan, sebelum kita mulai kepada kita, mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Yesus, Raja di atas segala raja, Raja yang kami tinggikan dari hati kami, dari pikiran kami, bahkan kehidupan kami, Bapa yang baik. Kami bawa Tuhan semuanya Tuhan, buat Engkau Bapa yang baik, bahwa Engkau Allah yang layak disembah, bahwa Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau belajar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau belajar Tuhan beri yang terbaik buat Engkau Yesus. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan, dan Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Bagi hari ini Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan, kami mau menjumpai Engkau Yesus. Kami tahu Engkau rindu Tuhan, kami tahu Engkau sangat rindu Bapa yang baik. Karena itu Tuhan, kerinduan hati kami yang kecil ini Tuhan, kami mau jumpai Engkau Yesus di atas Raja, di atas segala raja. Biar kehidupan kami boleh terus sepenuhnya Tuhan, seutuhnya dengan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan sukacita surga melimpah di tempat ini. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang suka, kami yang sedih Tuhan, biar Tuhan Kau hiburkan. Kami boleh penuh dengan sukacita Tuhan bersama-sama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di depan juga kami, doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Di nama Tuhan yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Kita memuji Tuhan sama-sama. Sebab Dia baik, awasannya untuk
kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Bolehkah sambil kiri kanannya katakan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Oke, haleluya. Oke, jangan lupa bersyukur buat kita semua. Karena kita bersyukur kalau hari ini minggu kedua kita bisa mulai ada di tahun yang 2023 itu luar biasa. Penyertaan Tuhan sungguh ada buat kita semua, amin. Kita akan pujiannya. Parang pam 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 pam. Yeah. Parang pam 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 pam. Bersorak-sorak katakan. Bersorak-sorak muliakan namanya. Dia selamat kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Akan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita. Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Parang pam 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 pam. Bersorak-sorak muliakan namanya. Dia berperang dan kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya. Satu-satunya penebus. Yang kalahkan maut. Bangkit dan hidup. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Yang kalahkan maut. Bangkit dan hidup. Dia Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita. Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan apa. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita. Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindunganku. Dia perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Parang pam 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 pam. Parang pam 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 pam. Dari kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita kembali saudara Tuhan untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan. Asik bersuka cita. Haleluya. Terus bersuka cita, kita terus nyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Yuk, sebelum kita mulai masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita boleh persiapkan perjalanan kita yang benar-benar rindu sama Tuhan. Karena Tuhan bilang Dia yang sangat rindu ketemu sama kita. Pertanyaannya, kita mau rindu nggak ketemu sama Tuhan? Kita mau nggak sih ketemu sama Tuhan? Kita mau nggak sih datang gitu loh? Bukan cuma sekedar datang, tapi datang benar-benar rindu sama Tuhan. Bukan datang karena kepaksaan, bukan datang karena kewajiban, bukan karena datang tiap minggu, tapi enggak. Benar-benar datang mau ketemu sama Tuhan. Bawa rindu kita masing-masing, biar Tuhan yang penuhi kita.
Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang pulihkanku. Ku berterima kasih. Sepanjang tahun Kau yang sembuhkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala puji dan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dan dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Dan ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita akan puji dari awal. Oh Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus.
kami naikkan pujian syukur pengagungan. Oh, hormat bagimu ya Yesus, ya Yesus. Layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang selamatkan hidupku. Yesus, Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau yang menunggu hidupku, Kau yang menemukan hidupku, Kau yang memulihkan hidupku, Kau yang mengangkat hidupku. Terima kasih. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Boleh sama-sama kita kepala kita mau berdoa, kita mau merenungkan sedikit. Saya nggak tahu Tuhan bilang benar dari Tuhan, ya? Tapi dalam hati saya Tuhan bilang gini, benar nggak sih kita mau ikut Tuhan? Benar nggak sih kita hidup sama Tuhan? Benar nggak sih? Bukan Tuhan yang rugi, bukan siapa-siapa yang rugi. Kalau kita datang benar-benar hanya sekedar saja, kita datang sama Tuhan sekedar saja, ya udah. Yang rugi kita sendiri. Tuhan gak rugi, Tuhan bisa cari orang lain, bahkan Tuhan bisa bilang dia bisa membuat batu untuk memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita mau bawa hati kita, bawa penyembahan kita yang serius sama Tuhan, yang benar-benar serius sama Tuhan. Yang membawa penyembahan kami Tuhan Yesus, yang membawa hidup kami Tuhan, yang membawa hati kami Tuhan. Belajar bawa semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mau belajar bawa semua yang terbaik buat Tuhan. Yang penting kata Tuhan, mau gak sih? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Buat Tuhan rindu, dia sangat rindu, dia sangat rindu.
Bisa nggak kita? Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapak. Bapak tahu Tuhan setiap hati kami Tuhan Yesus. Bapak tahu setiap kerinduan hati kami Bapak yang baik. Bimbing setiap hati kami Tuhan sampai ke dalam-dalamnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau rombak hati kami Tuhan, Kau rombak hidup kami Tuhan. Kalau kami masih malas-malasan Tuhan, seret kami Bapak yang baik. Tarik kami Tuhan, tarik kami, paksa kami Bapak yang baik. Biar kami bisa teriak hanya nama Kau Tuhan Yesus. Biar kami semua bisa teriak hanya kepada Kau Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Masuk ke Kudus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, biar ku semakin berkurang, ku semakin berkurang. Yesus semakin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, ku semakin berkurang. Yesus semakin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu mengikuti saya teman-teman, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib menebus kami. Kami yang harusnya binasa. Hanya karena anugerah-Mu semata-mata Engkau angkat kami, Engkau pilih kami, Engkau selamatkan kami. Kami yang harusnya masuk dalam pengadilan kekal yang tiada batasnya. Hanya karena kasih-Mu semata-mata Engkau berikan kami hidup yang kekal dalam kemuliaan dalam surga yang mulia bagi setiap kita yang percaya kepada Dia tidak binasa. Itu jauh melebihi apa yang dalam dunia ini, jauh melebihi segala sesuatu tawaran dunia. Ajar kami untuk menghargainya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari kami datang karena kami mengasihi, mencintai Engkau. Kami memuji, memuliakan Engkau karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagai firman-Mu berbicara tengah-tengah umat-Mu.
Siapkanlah setiap hati kami biar seperti tanah-tanah yang subur yang siap ditabur benih-benih firman Allah. Agar firman boleh berakar kuat di dalam kehidupan kami dan tumbuh dan berbuah-buah lebat. Sehingga hidup kami bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu. Orang melihat kami, mereka memuliakan Engkau. Sudah sepatutnya seperti itu, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Bagi bibir hambanya bagi kemuliaan nama-Mu yang semakin dipuji, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan hamba semakin kecil hilang dan lenyap. Hanya kemuliaan-Mu saja yang tampak. Terpujilah Engkau Allah. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menyambut firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru saudara ya. Minggu kedua baru tanggal 8. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan syukur, terima kasih untuk diundang untuk bisa melayani tempat ini. Bapak Gembala menghubungi saya, Pak Erik bisa gak untuk melayani tempat ini, tapi saya melayani di tempat lain lagi. Saya katakan siap, selama saya tidak ini, saya bisa siap. Saya bilang, oke, jangan khawatir. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya senantiasa ingatkan bahwa PPKM puji Tuhan sudah dicabut saudara ya, tetapi kita harus tetap waspada. Puji Tuhan. Dan juga perkenalkan, ini saya namanya Erik Tanujaya. Saya melayani Tuhan di gereja di daerah Mangga Besar saudara. Kemarin yang cukup nggak begitu jauh saudara, kurang lebih hampir 1 jam saudara. Sempat tadi kelewatan, sempat tadi salah arah, macet ternyata saudara, ada di belakang dekat pasar ya saudara, dekat rumah sakit Kalideres, rumah sakit RSUD. Dan kemudian puji Tuhan tiba di sini, dan saya perkenalkan bersama dengan saya hadir pada hari ini istri saya, bisa bangkit berdiri. Istri saya Indra. Jadi ketika dalam undangan perkawinan, undangannya tertulis pernikahan antara Erik dan Indra saudara. Orang bingung Erik dan Indra, tapi istri saya Indra Yuniati. Indra Yuniati Panede, saya Erik Tanujaya. Kami dianugerahi anak-anak putri, 2 putri. Yang pertama Patricia usia 17 tahun, dan yang kedua usia 14 tahun, namanya Rachel. Dan saya anugerah Tuhan melayani sebagai pejabat gereja Betel Indonesia Pendeta Muda tahun 2003. Jadi saya membantu pelayanan ayah saya di Mangga Besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, tahun 2022 tema gereja Betel Indonesia adalah spiritual health, kesehatan rohani. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau rohani kita sehat, kita tidak takut, tidak khawatir saudara. Amin saudara. Dan pada tahun 2023 di tema besar gereja Betel Indonesia adalah hidup berfokus kepada Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Matius. Injil Matius adalah Injil yang secara tertulis adalah satu-satunya tertuliskan dengan tinta saudara. Dan diperkirakan penulisnya walaupun tidak dicatatkan, Matius pemungut cukai, karena dia mempunyai wewenang untuk sebagai pemungut cukai mempunyai tinta dan kertas saudara. Jadi Injil Matius tulis oleh Matius pemungut cukai. Dan pagi hari ini kita akan baca dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Maka Alkitab Indonesia memberikan judul, kalau dalam Alkitab saudara ataupun dalam handphone saudara, itu ada tulisan di atasnya, judulnya hal kekhawatiran. Dalam bahasa Inggris lebih spesifik lagi dituliskan dalam kitab NIV, New International Version, do not worry. Jangan khawatir. Saudara, kita perhatikan satu-satu ayat ini, ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendalani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau pembacaan firman Tuhan tadi kita perhatikan dengan baik-baik, ada perkataan yang diulang-ulang terus 3 kali, saudara. Di ayat yang ke-25, di ayat ke-31, dan ayat ke-34. Saya menggarisbawahinya, janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Janganlah kamu khawatir. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau satu perkataan yang diulang terus adalah hal yang sangat amat penting, benar saudara. Dalam satu perikop ini Tuhan Yesus ketika mengajar di atas bukit, begitu pentingnya perkataan ini. Orang-orang banyak takut, yaitu mengenai kekhawatiran. Saudara terkasih dalam Tuhan, 24 Februari 2022 yang lalu kita mendengar bahwa Rusia menginvasi ke Ukraina. Mungkin bagi kita nggak ada hubungannya, Pak Pendeta, di Indonesia nggak ada hubungannya. Tetapi tahu nggak saudara, ketika bermula perang mereka, harga bensin menjadi naik. Mengapa? Karena Rusia adalah salah satu penghasil minyak bumi, saudara. Di Eropa di musim dingin mereka membutuhkan untuk gas-gas, untuk sebagai penghangat. Mereka harus bayar lebih mahal. Dan Ukraina, tahukah saudara bahwa Ukraina adalah pemasok gandum terbesar di dunia, walaupun negara yang kecil. Penduduk sebagian besar dunia makan makanan pokoknya adalah gandum, saudara. Negara-negara yang pertama adalah di Eropa, mereka menjadi krisis. Roti-roti, gandum-gandum naik, semua bahan bakar naik. Kita juga tak terasa terimbas, saudara. Bensin menjadi naik. Krisis di depan mata. Bahkan juga Bapak Presiden pada tanggal 30 September 2022 mengatakan, mengingatkan ekonomi 2023 akan gelap, saudara. Kalau 2022, 2021, 2020 semuanya pandemik, semua kocar-kacir. Tidak pernah orang memprediksi bahwa pernah terjadi pandemik, saudara. Nggak ada pernah prediksi. Saudara, tidak kerja di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai 9 bulan lebih semua tutup, saudara. Mal-mal tutup, luar biasa, saudara. Secara luar biasa. Tapi kita bersyukur, saudara dan saya tetap eksis. Ada Tuhan yang menyertai. Amin, saudara. 1 Korintus mulai 13a.
Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa, saudara? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingatlah kan firman Tuhan. Pak Pendeta, kenapa sih hidup ini sukar, hidup ini sulit, hidup ini banyak tantangan? Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah berkata, ketika Tuhan menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Dia, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya ulang sekali lagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya, menciptakan segambar dan rupa Allah. Tetapi kita melihat di ayat 27, Tuhan menciptakan saudara dan saya, manusia yang pertama mulanya menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah. Ada sesuatu yang misi, sesuatu yang hilang. Apakah itu, saudara? Rupa Allah. Ternyata rupa itu tidak bisa diciptakan, saudara. Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi serupa dengan Dia, tetapi rupa serupa dengan Allah tidak bisa diciptakan. Sebuah proses kehidupan di mana engkau tetap taat, tetap setia, tetap menjalani kehidupan, tidak menjual imanmu, itu akan engkau menjadi makin serupa, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Makanya ketika ada cobaan datang, tantangan datang, krisis datang, jangan takut. Amin, saudara. Tuhan mau kita semua menjadi makin serupa dengan Dia. Jangan takut, jangan gentar akan tantangan hidup. Firman Allah katakan, don't worry. Sekali lagi pencobaan-pencobaan yang engkau alami, pencobaan-pencobaan apa, saudara? Pencobaan biasa. Katakan kanan kiri, pencobaan biasa yang kamu alami. Katakan kanan kiri, pencobaan biasa yang kamu alami. Pencobaan biasa. Ini sebuah merek baju, no fear, tidak takut. Wah, saudara. Tetapi orang memakainya bisa saja takut, bisa saja khawatir. Engkau pakai baju mau tulisan no fear, tidak takut, tapi bisa saja engkau takut. Pada hari ini firman Allah temanya freedom from worry, merdeka dari kekhawatiran. Saya percaya setiap saudara dan saya engkau mendapatkan kemerdekaan atas kekhawatiran. Saudara terkasih dalam Tuhan, kata khawatir itu dalam bahasa aslinya dikatakan merimnao, be anxious. Dalam arti bahasa Yunani, itu bahasa Inggris secara distracting anxiety, dividing your attention. Artinya apa? Bahwa kekhawatiran itu membagi perhatianmu, mencuri perhatianmu, memisahkan engkau yang harusnya mau berfokuskan kepada Kristus. Tetapi karena begitu kekhawatiran menimpa saudara dan saya, engkau tidak berfokus lagi kepada Kristus, tapi berfokuskan hidupmu pada rasa khawatirmu, saudara. Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya khawatir. Maka firman Tuhan 3 kali Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Katakan kanan kiri, jangan khawatir, jangan khawatir. Siapakah di antara kami karena khawatir dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kurang lebih sehasta 45 cm. Kita tidak bisa menambah jalan hidup kita kalau kita khawatir, saudara. Kekhawatiran itu sangat berbahaya. Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, seorang sahabat saya ini, dia orang yang main investasi, saudara. Investasi dalam satu perusahaan. Perusahaannya itu ternyata ada efek domino karena ada perusahaan berplat merah Jiwasraya, kalau saudara tahu. Itu kolek, saudara.
Perusahaannya kolaps, lalu apa yang terjadi? Banyak efek domino, perusahaan-perusahaan investasi lainnya menanamkan usahanya, menanamkan uangnya itu di Jiwasraya, saudara. Itu begitu luar biasanya. Saya mau bagikan ini, orang ini, sahabat saya, begitu khawatirnya, begitu takutnya, begitu sepertinya tidak jelas akan masa depannya. Singkat cerita, lama beberapa, mungkin 1 minggu, 2 minggu, sahabat saya ini tidak telepon ke saya. Kemudian saya telepon, apa kabar? Wah, Rick, gua hampir mati. Hampir mati. Itu keringet pingin udah segede-gede. Dia bilang, waduh, saya udah kumpulin anak-anak saya. Anaknya masih kecil, ada yang 2 tahun, ada satu lagi yang besar, kurang lebih 14 tahun, anaknya 2. Istrinya, dia berkata 2 kali hampir mati karena kekhawatiran, karena ketakutan luar biasa, saudara. Sehingga asam lambungnya naik, gerd. Belum lama ada seorang hamba Tuhan, salah satu dulu pengurus di Jakarta Barat juga, saya juga tergabung pengurus GB Jakarta Barat bersama Bapak Gembala tempat ini, Pak Ferdinand, salah satu pengurus, dan dia dipindahkan karena dia diminta untuk melayani menggembalakan di daerah Cakung, Jakarta Timur, kurang lebih 3 bulan yang lalu. Tepat pada tanggal 31 Desember kemarin, saya mendapat WA, hamba Tuhan ini Tuhan panggil, saudara. Saya kaget. Saya tanya, gara-gara apa sakitnya? Asam lambung tinggi, karena kecapaian bisa, saudara. Khususnya kekhawatiran. Saya mau katakan, hidup kita jangan kita khawatir. Nggak ada untungnya, saudara. Nggak ada untungnya kita khawatir. Ketika teman saya ini sakit dan mulai pulih, ketika mulai senang untuk makan, saudara, orang sakit yang namanya sakit lambung itu nggak bisa makan enak, saudara. Teman saya hobi makan bakmi, waduh, Rick, sekarang gue nggak bisa makan bakmi, wah rugi, saudara. Karena khawatir nggak bisa makan bakmi yang enak-enak. Ketika kita makan juga, diajak makan di sebuah rumah makan di daerah Muarakara, makan sop ikan, saudara. Sop ikannya tuh, wah, Pak Pendeta nih suka makan ya, ya puji Tuhan, saudara. Lihat aja tubuhnya ya, saudara ya. Kita kan makan sop ikan, saudara, apa yang terjadi? Ternyata itu udah lubak-lubaknya, saudara. Saya lagi makan, tiba-tiba, ini kemana lubak-lubaknya? Udah mau makan, Rick. Hah? Kamu makan? Itu melilit perutnya, saudara. Hanya karena apa? Hanya rasa khawatir yang begitu tinggi. Saudara, saya ingatkan, jangan hidup kita, jangan khawatir, jangan takut akan masa depan, jangan khawatir akan kehidupanmu. Firman Tuhan sudah katakan berkali-kali. Yang menjadi pertanyaan, how do I find freedom from worry? Bagaimana kita menemukan merdeka dari kekhawatiran? Matius 6 ayat 33 yang sangat amat terkenal dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan sudah berkata, cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya. Yesaya 55 ayat 6 juga berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa Alkitab hanyalah buku biasa, saudara. Alkitab saudara dan saya ataupun yang di handphone saudara itu hanyalah buku biasa. Kalau tidak pernah engkau baca, kalau tidak pernah engkau renungkan, kalau tidak pernah engkau lakukan dalam kehidupanmu, mohon maaf, mungkin Alkitab ini lebih berguna menjadi penopang kaki meja yang patah. Mohon maaf, ini lebih berguna menjadi ganjelan kursi, ganjelan lemari saudara yang patah. Mohon maaf, mungkin Alkitabmu ini lebih berguna untuk menjadi tirisan gorengan saudara dan saya. Kalau tidak pernah engkau baca, kalau tidak pernah engkau lakukan, kalau tidak pernah engkau merenungkan dan mencoba melakukannya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya.
Tapi ketika engkau membaca, merenungkannya, engkau melakukannya, firman Allah akan berkata-kata dalam hatimu. Ketika ada tantangan coba dalam kehidupanmu, ada firman berkata, aku menyertai engkau, aku adalah Immanuel, tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika tantangan cobaan begitu dahsyatnya, mungkin ekonomi begitu luar biasanya, Tuhan bagaimana saya besok Tuhan, gak ada uang lagi. Firman Tuhan bisa berkata-kata, aku menyertai engkau, jangan khawatir. Pencobaan-pencobaan kau alami, pencobaan-pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan kehidupanmu. Jangan pernah takut, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya di sini, ada yang suka masak gak, saudara? Suka bikin kue? Kemarin Natalan di rumah saya, biasanya istri saya hobi bikin kue, saudara. Kita ke pasar, biasa cari nanas, saudara. Mau bikin apa nanasnya? Bikin nastar. Wah, sekarang enak, saudara. Beli nanas, dikupasin, digilingin, saudara. Udah nambah, tinggal tintang doang. Saudara tahukah, saudara, ketika istri saya membeli nanas, itu bisa jadi nastar nggak, saudara? Bisa jadi, tapi belum tentu. Kenapa belum tentu? Kita harus melihat resepnya, saudara. Kita harus belajar resepnya dengan baik. Kita tidak boleh salah untuk resepnya, setiap cara-caranya. Mungkin pertama telur dikocok, mungkin pertama tepung ditambahkan, nanasnya dipanaskan, dikeringkan sampai benar-benar kering, ditambahin gula, saudara. Kalau itu jadi, kalau itu pelan-pelan di oven, bisa jadi gak, saudara? Belum tentu, saudara. Bisa aja kita makan jadi, kita makan keras, gigi kita copot, saudara. Kita coba lagi, kita baca lagi apa yang salah. Satu persatu langkahnya. Gulanya dimasukin, telurnya dimasukin, tepungnya dimasukin. Bikin adonannya, digiling yang halus. Lalu kita coba panggang lagi. Puji Tuhan, mulai berhasil, saudara. Demikian hidup engkau akan berhasil kalau engkau membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan engkau melakukannya, saudara. Engkau tidak khawatir, engkau tidak takut akan hidup ini, saudara. Saudara, ini ada sebuah artis jadul zaman dulu, nyanyi lagunya terkenal, Ingat Kamu. Namanya Dina Mariana. Saudara tahu lagunya, saudara? Pernah dengar? Pernah tahu? Aku sedang makan, ingat kamu. Aku sedang mandi, ingat kamu. Semua ingat kamu, ingat kamu. Ingat siapa? Ingat pacarnya, saudara. Tetapi saudara dan saya, seharusnya kita adalah milik Kristus. Kita adalah kesayangan Tuhan. Seharusnya kita senantiasa mengingat Tuhan. Amin, saudara. Hidup kita harus senantiasa ingat Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ingat Tuhan. Kita bersyukur. Cara mengingat Tuhan, kita bersyukur. Apapun yang terjadi, firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah bagi kamu, saudara. Apapun yang kita terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita ingat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang pertama, bagaimana kita merdeka dari kekhawatiran, fokuskan diri saudara dan saya kepada Tuhan. Seperti tema Gereja Betel Indonesia tahun 2023, fokus kepada Kristus. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Dan senantiasa merenungkan, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 1, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ingatlah akan Tuhan, saudara. Tuhan adalah penyelamat saudara dan saya. Dia adalah terang saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana engkau merdeka dari kekhawatiran? Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan ujian, tetapi firman Tuhan, Daud, pemazmur yang hidup di masa luar biasa, Tuhan berkenan
ketiga berkata tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Yang penting saudara dan saya serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Saudara tahu arti menyerahkan, saudara? Menyerahkan, saya ambil contoh saja saudara. Terhadap main keyboard, siapa namanya? Saya kenalan dulu nih. Richard. Wah, Richard ini saya mau menyerahkan handphone saya kepada Richard. Haleluya. Menyerahkan handphone artinya bahwa handphone saya sudah bukan milik saya lagi. Pernahkah kita menyerahkan rasa khawatir kita kepada Tuhan dan kita tidak memikirkan yang lain? Kita berkata, Tuhan, aku serahkan masalahku, khawatirku kepadamu Tuhan. Aku serahkan kepada Engkau. Masalahku udah bukan masalahku lagi, tetapi Engkau yang turun tangan. Engkau mengambil alih masalahku. Itulah arti menyerahkan. Ketika engkau menyerahkan, jangan engkau pikir-pikir lagi. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu. Yang kedua, serahkan segala khawatirmu kepada Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, lanjut firman Allah. Kesaksian tadi kawan saya itu, saya katakan kepada teman saya ini, yang khawatir hampir 2 kali mati, saudara. Benar-benar sudah keringat ini sudah keluar. Dia periksa dirinya ke rumah sakit jantung harapan kita. Dia paksakan diri, dia mengendari waktu masih pandemik, masih tinggi-tingginya, dia beranikan diri. Dia lemas sekali. Langsung di rumah sakit, langsung dibopong, langsung dicek semua. Jantungnya bagus, saudara. Jantung Bapak bagus. Periksa yang lain, dokter internis marah, saudara, ternyata karena kekhawatiran. Saya katakan kepada beliau, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia minta tolong kepada Tuhan, dia menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Saya bilang, kita nggak bisa apa-apa. Kita khawatir kita nggak nambah apa-apa, tambah penyakit iya. Saudara tahukah, ketika dia menyerahkan khawatir dia kepada Tuhan, dia menelpon kepada pemilik perusahaan di mana dia berinvestasi. Dan pemiliknya katakan, kamu datang, saya kasihkan note, kamu ambil semua uang kamu. Saudara, mungkin hanya dia satu-satunya orang yang dapat mengambil seluruh uang investasinya dari perusahaan itu. Saya dengan istri, kurang lebih 1 minggu lalu, kita ke daerah Tamrin. Saya katakan kepada istri saya, itu perusahaan yang teman saya investasikan disita, saudara. Di Jalan Tamrin disita. Kantornya begitu megahnya disita. Tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan segala khawatir kita, Tuhan buka jalan, saudara. Amin. Jangan takut menjalani hidup. Jangan takut engkau menjalani kehidupan ini. Coba-coba itu biasa, saudara. Amin, saudara. Jangan khawatir. Saudara, ini ada sebuah gambaran di bandara. Jadi suatu ketika Tuhan ajak sebelum pandemi tahun 2019 bulan September. Saya waktu itu bulan Agustusnya saya bersama dengan teman-teman ada satu gereja mengajak saya pelayanan misi ke daerah Kalimantan pedalaman, saudara. Di pedalaman itu tiba-tiba biasanya itu signal jarang ada. Biasanya kalau kita menelpon, melihat WA itu ke pohon yang tinggi, dekat pohon itu bisa dapat signal, saudara. Jadi kalau malam-malam kita ngambil ke sana kan, yuk ada signal, ada begitu. Tetapi suatu ketika kami melayani ke sekolah-sekolah di pedalaman, saudara. Di sana nggak bisa pakai seperti KKR, gedung nggak bisa.
karena kami harus datang ke tiap sekolah. Jadi misalkan saya dengan tim satu mobil, ada 3 tim, saudara. Saya ngantar tim 1, mereka melayani, tim 2 melayani, kemudian saya melayani, kemudian jemput tim 1, tim 2, antar mereka tim 1, tim 2 melayani, terus kita melayani lagi. Terus jemput lagi, kita antar lagi, satu hari bisa 3 trip, saudara. Cukup melelahkan, tapi kita bersuka cita melihat orang bertobat, memberikan diri untuk menjadi pelayan Tuhan anak-anak sekolah. Dan ketika dalam perjalanan itu tiba-tiba handphone saya berbunyi, telepon seorang sahabat saya, dia adalah gembala di Philadelphia di Amerika. Rick, kamu ada di mana? Saya ada di Kalimantan, dari pelayan dalam waktu juga, puji Tuhan dapat signal nih, pasti ada apa nih? Kamu siapkan paspor kamu siapin paspor. Kenapa? Iya siapin aja, fotoin cepet ya. Diminta, ya kita kasih aja, saudara yang nggak tahu. Ternyata dia katakan dia ngajak saya pelayanan ke Kota Kinabalu, saudara. Kota Kinabalu itu di daerah Kalimantan, itu bagian utara, saudara. Dan sepertinya itu adalah negara di dalam negara. Kenapa saya katakan dalam negara? Ketika kami berjumpa dengan kawan saya itu, ketemu di bandara, langsung terbang lagi. Jadi teman saya dari Amerika sampai di Bandara Soekarno-Hatta, kami langsung terbang lagi ke Kuala Lumpur. Dalam Kuala Lumpur kita di-stempel paspor kita. Nah, kita terbang ke Kota Kinabalu, di-stempel lagi, saudara. Suatu ketika teman saya ini memang dia pembicara seminar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Dan kemudian ketika sudah kelar apa yang terjadi, itu ada 3 hari. Itu jadwalnya padat sekali. Kita hampir nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa, saudara. Padat sekali. Satu waktu hari Minggu kami di spread pelayanan. Kamu pelayan saya, kamu pelayan di sana, kamu pelayan di sana, kamu pelayan di sana. Jadi pagi-pagi saya dijemput sama seorang kepala untuk melayani di satu gereja. Jadi pagi-pagi diajak breakfast dulu, makan pagi, kemudian melayani, dan siang kita ngumpul lagi, ketemu lagi, saudara. Ngumpul lagi dengan teman-teman saya, kemudian kami balik ke tempat yang dikasih mereka, apartemen. Satu apartemen 3 kamar, jadi kami ada waktu itu berempat, saudara. Ketika di sana, lalu saya pergi karena waktunya begitu padat sekali. Di seberang kami tempat nginep ada mall kecil, saudara. Wah, ini kesempatan nih, lihat-lihat. Kita di sini keluar negeri, tapi nggak lihat-lihat di keluar negeri. Lalu tiba-tiba ketika di sana saya ngerasa, paspor saya di mana ya? Kok nggak ada paspor saya ya? Lalu saya katakan kepada yang antar saya, Pak, coba tolong dilihat dong, ada paspor saya jatuh gak di mobil Bapak? Atau mungkin di rumah makan tadi kita makan siang. Tahukah saudara ketika dilihat nggak ada paspor saya? Dan malam harinya ketika pelayanan, saya pikir udah beres nih nanti. Ketika saya datang malam hari acara seminar penutupan, itu semua ternyata udah bilang paspor Pak Erik hilang, paspor Pak Erik hilang. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya datang, Pak Erik paspornya udah ketemu Pak Erik? Belum tuh. Padahal kebesokannya itu hari Minggu, hari Senin itu saya harus balik jam 6 pagi, harus di bandara, saudara. Jam 6 pagi di bandara, lalu apa yang terjadi? Ketika kelar acara ibadah malam hari, mereka berkata, Pak Erik bisa tidur gak? Bisa istirahat gak? Paspor Bapak gak ketemu loh. Saya katakan, mau ngapain lagi tuh gak ketemu? Memang saya bisa hebat gitu, bisa ketemu. Mau ngapain saya sedangkan aja khawatir saya gak pernah Tuhan. Saya katakan, kalau misalkan saya gak pulang, ya kehendak Tuhan saya di situ. Saya bergurau dengan mereka, mungkin Tuhan mau saya untuk menikmati untuk musim durian berikutnya, puji Tuhan. Saya katakan, kita bisa apa? Seorang hamba Tuhan yang adalah seorang kepala polisi di sana juga, beliau pendeta, dia katakan, Pak Erik, kalau keluar dari Kota Kinabalu bisa diatur itu. Tetapi begitu keluar dari Kota Kinabalu, saya tidak bisa jamin, Pak Erik. Karena di luar wewenang saya nggak bisa. Saya katakan, ya udah jangan khawatir, tenang aja. Besok pagi kawan-kawan saya 3 orang udah siap. Koper udah siap, jam 4 pagi udah siap. Wah, beres. Rick, kamu gimana, Rick? Kita mau berangkat, Rick. Ya ikut, saya ikut dulu ke bandara. Masa saya nggak ikut ke bandara? Sampai di bandara, saudara. Dia katakan, kamu gimana, Rick? Ya udah ya kan, antri
buat check-in, pesawatnya check-in. Saudara, tahukah saudara jam 6:05, seorang ibu gembala datang dan berkata, Pak Erik, your pasport kamu. Saya bertanya, Ibu, bagaimana bisa dapat? Saya pagi-pagi tadi jam 5:30 saya datang ke restoran kita, bapak saya ajak breakfast. Belum buka, tapi ada pintu kecil terbuka dikit. Saya beranikan diri, saya masuk, saya tanya kepada orang situ, ada melihat paspor gak? Sangat penting. Lalu dia telepon ke bosnya, ada paspor jatuh disimpan, saudara. Kalau enggak, saya hari ini nggak di sini, saudara. Saya di kota Kinabalu. Artinya apa? Jangan khawatir hidup kita, jangan takut. Apapun yang terjadi, tidak menambah umur panjang kita kalau kita khawatir, tetapi menambah sakit penyakit dalam hidup saudara dan saya. Jangan khawatir. Yang ketiga, bagaimana supaya kita merdeka dari khawatir? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Cek and recheck bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa kita senantiasa hidup sesuai dengan firman-Nya? Artinya apa, saudara? Kalau engkau tahu sedikit firman Tuhan, yang engkau tahu sedikit lakukan, saudara. Engkau tahu banyak firman Tuhan, engkau lakukan. Tahu seberapa firman Tuhan, lakukan saja. Maka engkau akan merdeka dari rasa kekhawatiran. Engkau tidak takut dalam hidupmu. Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau engkau merasa engkau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, engkau datang kembali kepada Tuhan, engkau mengaku dosanya, dia dikatakan akan menerimanya. Tetapi jangan engkau bermain-main dengan dosa. Diampuni, bikin dosa lagi, diampuni, bikin dosa lagi yang sama. Jangan, saudara. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hiduplah dalam firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum saya menutup firman Tuhan, saya berikan kesaksian. Rencananya saya akhir Desember, biasanya istri saya ini orang Batak tapi kelahiran Palembang, saudara. Jadi istri saya biasanya kalau sejak dari masa kecil Natal itu mereka open house di rumah, masak-masak. Istri saya bantu mamanya untuk open house makan, saudara, bikin masakan, bikin kue-kue. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, rencananya juga pada Desember lalu kami akan berangkat ke Palembang, saudara. Tetapi kami berangkat itu biasanya kami bersama dengan adik ipar saya. Kami mengendarai mobil dan sampai di Palembang, saudara. Biasanya hampir tiap tahun seperti itu. Tetapi tahun ini, saudara, kemarin ini Desember, ternyata adik ipar saya punya mertua datang, saudara. Jadi nggak mungkin ada mertuanya pulang, saudara. Singkat cerita, akhirnya kami nggak jadi pulang. Tapi tiba-tiba ada sahabat kami, kawan kami bilang kepada istri saya, dan istri saya berkata kepada saya, kita diajak liburan nih. Diajak liburan, iya. Ada ini, teman kita ini dia sewa villa. Villanya itu udah ngebuk, satu villa ada 10 kamar, saudara. Di Bandung, di Dago. Udah, kita datang aja. Saya karena suka, saya katakan, beneran itu banyak kamar kosong. Saya telepon sahabat saya nih. Biasa kalau laki, saudara, ajak temannya. Saya suka naik motor, saudara. Saya ajak kawan saya yang suka naik motor juga. Mau gak kita pergi ke Bandung? Kan kamu baru beli motor baru nih. Wah, ayo kita tes motornya. Langsung kita ke Bandung. Karena sahabat saya ini, saudara, itu SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, saudara. Kami pernah ke Bandung bolak-balik udah berapa kali. Bareng juga naik motor. 2 motor pernah, 1 motor pernah. Kami pernah ke Lampung juga. Sama-sama, saudara. 1 motor,
naik motornya motor bebek, saudara. Untuk tuh motor tidak menjerit, saudara. Badannya gede-gede, bawaannya banyak, saudara. Dan juga yang terakhir, kami juga pernah pergi keliling Gahwa, saudara. 2 motor. Motornya motor bebek juga, saudara. Saya yang penting saya menikmati. Saya katakan teman saya, ayo kita pergi. Singkat cerita, ternyata teman saya itu mendadak nggak bisa. Kenapa? Karena anaknya udah mulai sekolah. Dia bilang, waduh, sorry nih, nggak bisa. Dan juga istri saya katakan, wah, kayaknya kita juga batal nih. Kenapa? Iya, udah ada orang diajak juga. Saya bilang, ya udah lah, kalau ngaji juga nggak apa-apa lah. Ternyata dikatakan lagi, kita berangkat hari Senin, hari Minggu dikatakan jadi. Tapi mobilnya penuh. Jadi kamu Rik, kalau ada kursi kamu ikut, kalau enggak kamu sendiri di rumah. Itu saya katakan, nggak apa-apa, yang penting ikut dulu. Ternyata ketika kami nyampe di sana, saya, istri saya, anak saya 2 ikut. Ternyata temannya dia kagak jadi, saudara. Akhirnya saya ke bawah juga, saudara. Haleluya. Dan ketika kami sampai di vilanya, ini luar biasa. Ini vilanya seperti ini, saudara. Luar biasa. Saya mau katakan, berkat Tuhan itu kita tidak perlu cari-cari, saudara. Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Orang dunia katakan healing, saya dapat healing gratis, saudara. Saudara, ketika saya tanya, berapa sih sewanya di villa? Saudara, tidak pernah terpikirkan saya. Sewa villanya 2 malam itu 20 juta, saudara. Dan untuk depositnya duit jaminan, untuk sewa villa, duit jaminan ditaruh duit jaminan 3 juta, saudara. Saya sampai, wah, luar biasa. Walaupun kalau dihitung itu mungkin semalam 1 kamar 1 juta. Kami pakai 2 kamar, 4 juta 2 malam. Punya uang 4 juta juga nggak bisa dapat, saudara. Mesti 1 villa, mesti 20 juta. Saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan 1 Korintus 2:9 berkata, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jangan kau takut menghadapi hidup ini. Jangan khawatir menjalani hidup ini. Orang boleh katakan susah, gelap 2023. Tapi ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun engkau dan saya. Jangan engkau pernah khawatir dalam hidup ini. Kita punya Tuhan, sumber pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan. Seorang hamba Tuhan Billy Graham berkata, don't worry about what you can do. Jangan engkau khawatir tentang apa yang tidak dapat kamu lakukan. Fokus on what you can do. Engkau fokuskan dirimu apa yang kau dapat lakukan, and then do it, dan lakukanlah itu. Seorang hamba Tuhan berkata demikian. Dan sudah Tuhan panggil kurang lebih 2 tahun lalu. Billy Graham di usia 99 tahun. Biarlah kita juga ingat dalam kehidupan kita. Jangan khawatir tentang apa yang kita tidak dapat lakukan. Jangan khawatir. Lakukan apa yang dapat kamu lakukan. Ingatlah, pencobaan-pencobaan kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya. Merdeka dari kekhawatiran. Fokuskan diri kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup tidak khawatir, tidak takut menjalani kehidupan ini. Engkau mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, kau merasa mengalami depresi, tertekan, engkau fokuskan dirimu, engkau berdoa kepada Tuhan saat ini. Dia ingin menolong engkau merdeka dari kekhawatiran. Engkau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan, aku
begitu khawatir dalam kehidupan ini. Aku tidak tahu kan hari esok bagaimana dengan keluargaku, bagaimana dengan studiku, dengan sekolahku, dengan usahaku. Serahkanlah khawatirmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kamu. Tuhan, Engkau dengarlah setiap seruan anak-anakmu yang menyerahkan khawatirmu kepada Engkau. Memberikan rasa khawatirmu kepada Engkau, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Agar mereka melihat betapa ajaibnya Tuhan. Dan mereka akan bersaksi, Tuhan sangat amat dahsyat. Tuhan Allah yang menyertaiku melampaui badai-badai cobaan dalam kehidupan. Tuhan memerdekakan aku dari rasa khawatir. Tuhan menolong aku. Tuhan sumber penyelamatku, kota bentengku. Tuhan pemelihara hidupku. Terima kasih Bapa untuk firman, untuk pemulihan buat kami pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara berkati dengan kebenaran firman Tuhan? Amin. Haleluya. Boleh tanya sampai kiri kanannya, masih khawatir gak? Ayo sampai kiri kanannya boleh, masih khawatir gak? Nah, kalau masih khawatir, kasih serahkan sama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Di saat ini kita akan memberikan persembahan. Sama-sama kita boleh kembali turun kepala, kita mau berdoa. Yang bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapa yang baik buat kebaikan kasih-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan, buat cinta-Mu Tuhan yang gak pernah berhenti Tuhan buat kami Bapa yang baik. Kau ajarkan kami Tuhan untuk tidak khawatir Tuhan pada hari ini. Dan Kau ajarkan kami juga Tuhan, kalau kami masih khawatir Tuhan, kalau kami masih takut Tuhan, apapun yang kami masih khawatir atau kami masih takutkan Tuhan, kami mau serahkan sama Engkau Tuhan Yesus. Bahwa kami tahu Tuhan, ketika kami serahkan semua sama Engkau Tuhan, Kau akan berikan kelegaan buat setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Mantapkan firman-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Sehingga itu bukan hanya sekedar firman yang tumbuh dalam hati kami Tuhan sekejap saja Tuhan, tapi Tuhan itu benar-benar tumbuh Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh membagikan semua itu Tuhan buat orang-orang di sekitar kami yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebenarnya kami memberikan persembahan kami biar Tuhan bersama kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami saya memberi. Haleluya. Amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Yang lalu sama bagi berdiri, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku, mengendap kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar.
tenang, selalu ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami bisa memiliki kesempatan untuk kenal sama Kau lebih lagi Bapak yang baik. Kami mau belajar Tuhan untuk kenal Kau lebih lagi Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, melalui setiap keseharian kami masing-masing Bapak yang baik. Emang Tuhan terus jalan sama Kau Bapak yang baik. Biar Tuhan setiap hari Tuhan, setiap hari Tuhan, setiap hari Tuhan, Kau pertama-tama Tuhan pengenalan akan Kau Tuhan Yesus, kedahsyatanmu yang luar biasa Tuhan Yesus, keluar biasamu yang luar biasa Tuhan Yesus. Jika Tuhan hari semakin hari Tuhan, kami gak semakin takut Tuhan, kami gak semakin khawatir Bapak yang baik. Kalau kami khawatir Tuhan, kalau kami takut Tuhan, kami mau serahkan semua sama Kau Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar Tuhan untuk melupakan semua khawatir kami Tuhan, kami mau melupakan semua ketakutan kami Bapak yang baik. Karena kami sudah serahkan sama Tuhan yang luar biasa. Kami sudah serahkan sama Tuhan yang Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang agung, yang mulia. Karena kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami Tuhan. Kau akan berikan kelegaan buat kami Bapak yang baik. Terus pegang tangan kami Bapak yang baik. Karena kami mau tahu Tuhan, menyerahkan tangan kami kepada Kau Tuhan Yesus. Di setiap kehidupan kami Tuhan, di setiap kehidupan kami Bapak yang baik. Siang hari Tuhan kami juga mau bawa berdalam doa Tuhan Yesus, buat gereja kami tempat ini Tuhan, buat gereja GBA Mega Bapak yang baik. Yang baru dalam nama Yesus Kau berkati Tuhan buat gabung Bapak gembala kami dan ibu gembala kami tempat ini Bapak yang baik. Yang percaya Tuhan Kau berkati Tuhan mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan mereka banyak kekurangan Bapak yang baik. Kami tahu mereka Tuhan banyak hal yang masalah Tuhan, beban yang mereka pegang Bapak yang baik. Jadi kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan buat mereka Tuhan, Kau berikan mereka kemampuan Bapak yang baik, hikmat marifat daripada Kau untuk perkembang-kembangkan Tuhan. Sebagai yang percaya Tuhan memberikan yang baru Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Sehingga sebagai gembala Tuhan, dia boleh memimpin Tuhan setiap kami Bapak yang baik, sejalan sama Kau Tuhan Yesus, terus jalan-jalan sama Kau Tuhan Yesus, enggak lari daripada Kau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat yang ada Tuhan Yesus. Apapun jadi aktivitas kami, pekerjaan kami, masalah kami masing-masing, kekhawatiran kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami serahkan sama Kau Tuhan, Kau akan melegakan Tuhan buat setiap kami Bapak yang baik. Ketika kami mengangkat tangan Tuhan, Kau turun tangan Bapak yang baik. Dan Tuhan kami mau belajar Tuhan berserah sama Kau Tuhan, berserah penuh Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan, yang sekolah Tuhan, bahkan yang kuliah Tuhan, bahkan sedang mencari pekerjaan Bapak yang baik. Mau angkat tangan Tuhan yang berserahkan semua dalam tangan Bapak yang baik. Biar Tuhan yang percaya Tuhan Kau yang turun tangan Tuhan, menyelesaikan Tuhan, bahkan membantu Tuhan menemani kami Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan yang Roh Kudus yang mau hidup Tuhan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sukacita surga Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kalau kami ada Tuhan di bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Bapak yang baik, bukan hal yang kebetulan Tuhan, bukan hal yang tiba-tiba Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau adakan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Melalui kami Tuhan yang kecil ini Tuhan Yesus. Mungkin kami hanya puzzle yang kecil Tuhan Yesus, tapi kami ada Tuhan itu untuk melengkapi Tuhan semua rencana-Mu Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami yang kecil ini Tuhan, kami belajar Tuhan menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan di dalam tangan-Mu Bapak. Biar Kau berkati Tuhan bangsa dan negara Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami Tuhan, dari pulau ke pulau Tuhan Yesus, dari pulau ke pulau Tuhan Yesus, bahkan seluruh masyarakatnya Tuhan, tua muda dan masih kecil Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau berikan mental yang daripada Kau Tuhan Yesus. Biar Tuhan setiap masyarakatnya Tuhan boleh sama-sama kami boleh bergandengan tangan Tuhan membangun bangsa negara ini Tuhan Yesus. Biar bangsa negara ini Tuhan bebas dari semua rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan kami boleh sama-sama bergandengan tangan, semakin hari semakin belajar untuk mengenal Kau lebih lagi Bapak yang baik. Berkati bangsa negara kami Tuhan, biar Tuhan sukacita surga, Shalom-Mu Tuhan, damai sejahtera terus melimpah Tuhan buat bangsa negara kami Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa negara kami Tuhan, dari pemerintah tertinggi Bapak yang baik sampai pemerintah terendah Bapak yang baik. Kami percaya dalam nama Yesus, berikan mereka Tuhan hikmat daripada Kau Tuhan Yesus, sehingga setiap keputusannya mereka ambil Tuhan sebagai kepala negara Tuhan, sebagai orang mengambil kebijakan Bapak yang baik. Mereka boleh mengambil kebijakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak Tuhan Yesus, bukan kepentingan golongan atau kepentingan individu Bapak yang baik.
Kita percaya Tuhan benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara kami mereka. Bangsa negara Indonesia Tuhan secara besar Bapak yang baik. Mereka hati Tuhan daripada Engkau Tuhan, pikirannya daripada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga setiap mereka mengambil keputusan benar-benar semuanya berasal daripada Engkau Bapak yang baik. Sebagai pemimpin Tuhan di dalam bangsa negara kami Tuhan, biar mereka juga boleh menjadi contoh Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami yang sebagai masyarakat boleh melihat Tuhan Yesus, adanya pemimpin yang luar biasa yang Kau pakai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami coba berdoa Tuhan buat keamanan bangsa negara kami Tuhan Yesus. Buat dari polisi, tentara Tuhan, semua yang menjaga keamanan di bangsa kami Bapak yang baik. Karena Kau berkata Tuhan Yesus, bersia-sia Tuhan masyarakat kami berjaga-jaga Tuhan tanpa Kau Tuhan menjaga-jaga Tuhan Yesus. Kayak itu kami berdoa Tuhan, Kau turut campur tangan Tuhan dalam menjaga di bangsa negara kami Tuhan Yesus. Kalau banyak orang Tuhan mereka kan Tuhan tahun ini atau tahun ke-8 Tuhan Yesus, tapi Kau percaya Tuhan, Kau yang menjaga-jaga Tuhan di bangsa negara kami Tuhan Yesus. Kau jagakan semua perekonomian Tuhan, jaga keamanannya Tuhan, kesehatannya Bapak yang baik, mentalitas bangsa negara kami Tuhan, biar semua Kau berjaga-jaga Bapak yang baik, sehingga semuanya Tuhan boleh aman, stabil. Bahkan kami percaya Tuhan, kami boleh semakin hari semakin penuh dengan kemenangan bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Gila kebina semakin bersama-sama dengan Kau Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan ketika kami mengangkat tangan berserah kepada Kau Tuhan, Kau turut campur tangan Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami coba berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, pendeta Erik Tuhan, sebagai saluran berkat Tuhan di tempat ini Bapak yang baik. Kami bicara Kau berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan, beserta keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, Kau ayahannya Tuhan Yesus. Kemanapun Kau bawa dia Tuhan Yesus, jagai Tuhan kakinya, tangannya, bibir mulutnya Tuhan, bahkan seluruh panca inderanya Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus, Kau turut campur tangan Bapak yang baik. Semua yang keluar dari kehidupannya benar-benar daripada Kau Tuhan. Biar Tuhan, hamba-Mu Tuhan Erik Tuhan semakin berkurang dan Kau yang semakin muncul dalam kehidupannya Tuhan. Kristusnya Erik Tuhan semakin muncul Tuhan dalam kehidupannya Bapak yang baik. Dari Bapak berkata Erik Tuhan, kemanapun Kau bawa Tuhan, semakin hari semakin boleh menjadi contoh Tuhan, semakin hari semakin menjadi tiang dan garam-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun Kau tempatkan dia Tuhan, benar-benar Tuhan dia boleh mencurahkan isi hati Tuhan Yesus sendiri Tuhan dalam kehidupannya Bapak yang baik. Misalkan Tuhan hamba dalam tahun Tuhan Yesus, biar Kau terus pakai semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau punya rencana yang luar biasa buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Bukan cuma sampai di sini Tuhan, bukan cuma sampai apa yang dia punya saat ini Tuhan, tapi benar-benar versi terbaik yang sudah Kau siapkan buat hamba-Mu Tuhan boleh keluar Tuhan dalam kehidupannya Bapak yang baik. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami juga ada di tempat yang ada Tuhan di tempat ini Bapak yang baik. Kami rindu Tuhan, versi terbaik yang sudah Kau rencanakan buat setiap kami Bapak yang baik. Setiap rencana yang sudah Kau rencanakan buat setiap kami Bapak yang baik. Karena Kau berkata Tuhan, Kau bentuk kami Tuhan sebelum dunia dijadikan Tuhan. Kau sudah merancangkan hidup kami Tuhan sebelum dunia dijadikan Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya Tuhan, rencana-Mu Tuhan indah buat setiap kami Bapak yang baik. Biar Tuhan versi terbaik yang sudah Kau siapkan Tuhan, jalan-jalannya sudah Kau siapkan buat kami Bapak, rancangannya sudah benar-benar indah Tuhan, yang sudah Kau siapkan Tuhan, boleh terjadi dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Karena itu Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk semakin merendahkan hati kami Tuhan. Biar Tuhan Kau berbicara sama kami, dan kami boleh bergerak Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan Kau konfirmasi semua kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita Tuhan kami akan menerima berkat Tuhan daripada Kau Tuhan. Biar Tuhan kami serahkan buat Bapak apa. Kita dalam doa Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkatlah kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu. Diberkatilah keluar masukmu Tuhan, menyertai, menyinari Engkau. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai Kau mulai saat ini sampai kedatangan Yesus kedua kali. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.